Hai semua, kembali lagi di channel Dina Markiat. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas untuk pekerja rumah tangga asing yang ada di Hong Kong, persyaratan kerja dan apa aja sih hak-hak yang kalian miliki. Oke, sebelum gue mulai, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Oke, sekarang mari kita mulai persyaratan kerja. Berdasarkan undang-undang, Anda harus bekerja untuk pemberi kerja spesifik pada posisi dan tempat kerja tertentu selama periode yang disebutkan dalam kontrak kerja. Peringatan, pekerja asal luar negeri atau pekerja rumah tangga asing tidak diperbolehkan melakukan kerja penuh waktu atau paruh waktu tanpa izin. Intinya, penuh waktu itu 24 jam, guys. Atau separuh waktu, maksudnya belum cuma setengah hari aja. Jadi kalau tanpa izin, kalian tidak boleh melakukan itu. Pelanggaran dapat dikenai denda dan hukuman penjara. Oke, mereka juga dapat dikeluarkan dari Hong Kong jika pemberi kerja meminta Anda untuk melakukan pekerjaan selain rumah tangga atau pekerjaan di tempat selain di alamat yang disebutkan. Anda tidak boleh melakukannya. Ini ilegal dan baik Anda maupun pemberi kerja, Anda dapat dikenai tuntutan. Jadi hati-hati ya guys. Satu-satunya pekerjaan yang dapat Anda lakukan adalah pekerjaan yang tertera pada kontrak Anda. Jika pemberi kerja Anda bersikeras meminta Anda melakukan pekerjaan lain, informasikan kepada divisi kepatuhan di Departemen Imigrasi. Oke, sekarang kita membahas tentang agen tenaga kerja. Anda dapat membayar komisi agen tenaga kerja jika mereka berhasil mencarikan pekerjaan untuk Anda. Namun, komisi tersebut tidak boleh melebihi 10% dari upah bulan pertama setelah Anda berhasil ditempatkan. Selain itu, pastikan bahwa pemilik agen tenaga kerja memiliki lisensi atau sertifikat pengecualian dari Komisi Tenaga Kerja. Anda dapat memeriksa apakah suatu agen tenaga kerja memiliki lisensi yang sah dan portal agen tenaga kerja seperti ini. Kalian tinggal klik linknya. Jika Anda merasa bahwa agen tenaga kerja Anda tidak berlisensi atau meminta bayaran lebih, hubungi administrasi agen tenaga kerja Departemen Ketenagakerjaan di 21153667. Oke, laporan juga dapat dibuat secara tertulis kepada Employment Agencies Administrations Labor Department. Nanti gue bakalan tulis juga di bawah di deskripsi, jadi jangan lupa untuk cek juga ya. Oke, selanjutnya saran buat kalian. Jadi semua informasi ini sudah tertulis dan dikeluarkan oleh government Hong Kong untuk semua pekerja migran Indonesia, baik Indonesia maupun negara lainnya. Tapi ini tertulis di dalam bahasa. Oke, jadi saran buat kalian ya, jangan menandatangani dokumen persetujuan atau kontrak apapun jika Anda tidak menyetujui ketentuannya atau jika Anda tidak yakin. Apa artinya? Oke guys, jadi buat kalian yang mungkin kesulitan untuk komunikasi ataupun bahasa dan kalian itu dipaksa keras baik maupun agent ataupun majikan untuk menandatanganin sesuatu tapi kalian tuh nggak yakin itu apa. Jadi jangan tanda tanganin guys, kalian bisa minta bantuan ke teman kalian atau siapapun atau bahkan polisi. Jadi kalau kamu memang nggak yakin tentang dokumen yang mereka suruh untuk sign itu tadi, jangan pernah sign. Jadi cari bantuan dan kamu harus benar-benar ngerti apa yang ada di dalam dokumen itu. Jadi jangan pernah sign apapun kalau memang kalian nggak paham. Dan yang kedua, jangan memberi tanda terima untuk upah yang belum diterima. Ini juga sangat bahaya sekali buat kalian semua. Kalau majikan kalian itu cuma suruh tanda tangan tapi duitnya belum dikasih, upah kalian belum dikasih. Terus pada akhirnya kalau kalian udah tanda tangan, dia nggak bayar, terus seandainya suatu hari nanti kalau kamu mau lapor, tapi susah. Karena kamu udah tanda tangan bahwa kamu sudah dibayar. Jadi kalian juga harus hati-hati untuk itu ya guys. Oke, yang ketiga, mintalah tanda terima setelah membayar komisi agen. Jadi itu sangat butuh sekali guys, biar kalian itu juga tahu komisinya itu berapa kayak gitu. Kalau seandainya kelebihan, itu juga bisa diklaim. Oke, yang keempat, jangan membayar agen melalui pihak ketiga karena ya, kamu tahu sendiri kan guys, kalau kamu membayar sesuatu dengan pihak ketiga, kita nggak tahu apakah orang itu tuh benar-benar baik sama kamu atau enggak. Jadi usahakan apapun itu kalian harus melakukannya sendiri seperti itu. Yang kelima, jangan bayar agen dengan meminjam uang dari perusahaan pinjaman apapun walaupun diminta oleh agen. Itu sangat bahaya sekali ya guys, kalau kalian pinjam uang dari perusahaan manapun kayak gitu, itu
Itu benar-benar nggak bagus dan sangat tidak dianjurkan sekali buat semua pekerja migran yang ada di Hong Kong. Karena kalau kalian memiliki hutang dan gaji kalian mungkin nggak mencukupi, itu sangat bahaya sekali buat kalian sendiri, oke? Yang keenam, jangan mengizinkan agen untuk menahan paspor dan dokumen pribadi lainnya milik Anda. Jika Anda merasa suatu agen atau pihak menengah telah memperlakukan Anda dengan tidak benar, hubungi polisi dan laporkan insiden tersebut. Selain itu, hubungi Information Sections Immigration Department. Jadi nanti gue bakalan kasih tahu di bawah juga. Jangan lupa untuk cek di deskripsi bawah ya. Oke, peringatan. Jangan berikan paspor Anda kepada siapapun yang menawarkan untuk membantu memperpanjang izin tinggal Anda. Atau berganti pemberi kerja. Sekalipun teman. Sebelumnya, sudah ada beberapa pekerja rumah tangga yang ditipu oleh teman yang ingin tinggal secara ilegal di Hong Kong. Jadi buat kalian itu benar-benar harus hati-hati dengan dokumen kalian. Jadi jangan dikasihkan ke siapapun walaupun mereka itu kayak pura-pura kayak ingin menolong ataupun apapun. Kalau memang kalian nggak tahu menahu orang itu, jangan pernah kasih dokumen apapun ke mereka, dikarenakan takutnya nanti disalahgunakan dan itu akan mengakibatkan hal buruk dengan Anda dan pekerjaan Anda di Hong Kong. Oke, dan pastinya gue yakin banget nggak semua pekerja migran Indonesia itu tahu hak-hak mereka apa sih di Hong Kong kayak gitu. Sebenarnya semua informasi itu udah tertulis di Government Hong Kong dalam bahasa. Jadi kalau kalian pengen cari informasi-informasi yang ingin kalian dapatkan dan hak-hak apa aja sih yang kalian dapatkan sebagai pekerja migran di Hong Kong, itu semua sudah tertulis di Your Guide to Service in Hong Kong dan itu semuanya ditranslate dalam bahasa. Kalian kalau memang pengen tahu informasinya lebih lanjut, kalian bisa cari di Government Hong Kong khusus pekerja buruh migran Indonesia. Oke, dan hak-hak pekerja rumah tangga asing itu apa aja sih di Hong Kong? Tunjangan dan hak dasar kerja Anda sebagai pekerja rumah tangga asing disebutkan dalam kontrak kerja. Oke, disebutkan dalam kontrak kerja. Jadi semuanya udah jelas di dalam kontrak kerja. Jadi kalian semuanya tinggal ngebaca apa informasi yang ada di dalam. Jadi nggak cuma ditandatanganin, habis itu udah. Kalian harus baca biar kalian itu tahu hak-hak kalian itu apa. Oke? Hanya ada satu kontrak kerja resmi standar untuk semua pekerja rumah tangga asing untuk kebangsaan apapun di Hong Kong yang tersedia di seksi pekerja rumah tangga asing Departemen Imigrasi. Contohnya juga dapat diunduh dari www.ammd.gov.hk. Nanti gue bakalan tulis juga di deskripsi buat kalian kalau pengen tahu informasinya lebih lanjut. Kalian bisa klik link di bawah, oke? Oke, gue bahas lagi tentang penyimpanan paspor dan dokumen perjalanan lain secara aman. Adalah melanggar hukum jika pemberi kerja atau agen Anda memaksa Anda untuk menyerahkan paspor dan dokumen pribadi lainnya. Anda harus menolak permintaan atau saran mereka. Jika Anda dipaksa untuk menyerahkan paspor oleh pemberi kerja atau agen, hubungi polisi atau konsulat untuk minta bantuan. Apa keuntungan adanya hukum dan kontrak kerja? Semua pekerja rumah tangga asing berhak atas upah bulanan. Pekerja rumah tangga asing yang tinggal bersama pemberi kerja harus menerima upah bulanan tak kurang dari upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Pekerja rumah tangga asing yang pemberi kerjanya telah sebelumnya memperoleh persetujuan Direktur Imigrasi untuk membiarkan pekerjanya tinggal di tempat lain juga berhak atas sejak 1 Mei 2011. Dan seterusnya, upah yang tidak kurang dari tarif UMW yang berlaku. Hari istirahat, tidak kurang dari 1 hari istirahat untuk setiap periode 7 hari. Hari istirahat adalah periode berlanjut yang tidak kurang dari 24 jam. Jadi kalian semua harus tahu ya bahwa libur kalian itu 24 jam. Jadi selama 24 jam itu kalian libur. Kalau mereka menyuruh kamu untuk bekerja selama kamu istirahat selama 24 jam, kamu harus mengingatkan mereka bahwa kamu ini sedang libur dan tidak boleh bekerja di hari libur kalian. Kalian harus ngomong guys, kalian harus benar-benar berani dikarenakan itu hak kalian dan kalian nggak salah untuk mengingatkan mereka. Libur resmi 12 hari per tahun. Ingat ya, kita memiliki 12 hari per tahun libur. Cuti tahunan. Cuti tahunan berbayar. 7 hari cuti berbayar jika Anda telah bekerja untuk pemberi kerja yang sama selama setidaknya 12 bulan. Ini meningkat secara progresif sesuai dengan jangka waktu kerja.
hingga maksimum 14 hari. Ingat ya guys, 14 hari. Cuti pulang, Anda harus kembali ke negara asal dengan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pemberi kerja untuk liburan selama tak kurang dari 7 hari sebelum berlakunya kontrak baru. Anda harus setuju dengan pemberi kerja Anda sebelum menandatangani kontrak apakah gaji akan dibayarkan selama liburan atau tidak. Tunjangan sakit, tarif harian berupa jumlah yang setara dengan 4/5 upah harian rata-rata untuk cuti sakit yang tidak kurang dari 4 hari berturut-turut. Dengan syarat Anda telah mengumpulkan jumlah hari cuti sakit berbayar yang cukup dan cuti sakit ini didukung oleh surat sakit yang tepat. Cuti kehamilan. Cuti 10 minggu untuk pekerja rumah tangga asing wanita yang telah bekerja setidaknya 4 minggu sebelum berlangsungnya cuti kehamilan. Anda harus memberikan pemberitahuan kehamilan kepada pemberi kerja. Anda juga berhak atas pembayaran cuti kehamilan yang tarif hariannya setara dengan 4/5 upah harian rata-rata jika Anda memenuhi syarat tertentu. Cuti mendampingi istri melahirkan. Cuti 3 hari untuk pekerja rumah tangga asing pria yang telah bekerja setidaknya 4 minggu sebelum berlangsungnya cuti mendampingi istri melahirkan. Anda harus berupa ayah dari anak yang baru lahir atau calon ayah yang menyampaikan pemberitahuan wajib kepada pemberi kerja. Anda juga berhak atas pembayaran cuti mendampingi istri melahirkan. Tarif hariannya sama dengan 4/5 upah harian rata-rata jika Anda memenuhi syarat tertentu. Pembayaran pesangon setara dengan 2/3 upah bulan lalu untuk setiap tahun kerja jika Anda memenuhi syarat tertentu. Pembayaran masa kerja panjang setara dengan 2/3 upah bulan lalu untuk setiap tahun kerja jika Anda memenuhi syarat tertentu. Kompensasi kecelakaan atau cedera jika Anda mengalami cedera atau meninggal dunia akibat kecelakaan atau penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang terjadi dari dan selama masa kerja. Pemberi kerja Anda secara umum bertanggung jawab untuk membayar kompensasi berdasarkan Undang-Undang Kompensasi Pekerja CAP 282. Tunjangan medis. Pemberi kerja bertanggung jawab atas biaya medis yang Anda butuhkan selama periode kontrak. Tapi jika Anda meninggalkan Hong Kong atas kehendak sendiri dan untuk urusan pribadi selama periode kontrak, Anda harus menanggung biaya medis Anda sendiri. Ongkos perjalanan cuma-cuma. Pemberi kerja Anda harus memberikan ongkos perjalanan dari negara asal ke Hong Kong dan setelah berakhir atau kadaluarsanya kontrak, ongkos perjalanan kembali ke negara asal sekaligus uang makan dan perjalanan untuk kedua hal tersebut. Makanan. Anda akan diberi makanan cuma-cuma atau sesuai pilihan pemberi kerja. Uang makan sebagai penggantinya selama masa kerja. Jadi buat kalian harus tahu semua ya, apa yang kalian dapatkan, sebelum kalian itu benar-benar memutuskan untuk bekerja di Hong Kong. Silakan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Upah Minimum jika berlaku, dan Undang-Undang Kompensasi Pekerja untuk detail mengenai tunjangan kerja resmi Anda. Oke guys, gue akhiri dulu video kali ini. Jadi kalau kalian tertarik, ingin tahu lebih lanjut tentang informasi pekerja di Hong Kong, jangan lupa ya untuk komen di bawah. Kasih pertanyaan-pertanyaan kalian yang ingin kalian ketahui. Oke, sekian, terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.